Dr. Suti hari ini untuk penugasan waktunya 2 JPL sampai dengan jam 10.15, dan nanti kita juga masih bersama Dr. Suti untuk mengalami kehamilan sampai dengan jam 13.45. Hanya saja kita nanti istirahat dulu. Baik Bapak Ibu, untuk menyambut penyampaian materi penugasan dari Dr. Suti, kita beri tepuk tangan yang meriah. Silakan. Silakan, Dok. Terima kasih banyak Pak Mulyadi untuk pembukaannya dan sambutannya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi. Pagi. Bener, masih pagi ya, nanti kita tes jam 11:30 ya. Baik, teman-teman udah di-share dari Pak Pur ya, ininya, soalnya. Kalau di kelas sebelah, kemarin semuanya di grup ya. Tapi sebenarnya menurut petunjuknya itu dibagi. Jadi kita ikutin aja, karena kalau kelas 11 dia 4 kelompok, di sini kan 3 kelompok. Sesuai dengan yang di modul kami. Udah dibuka? Semua buka dulu. Nah, di situ ada kelas kelompok A, kelompok B, kelompok C kan ya? Cocok ya? Di sini ada nama ininya Pak. Nama kelompoknya boleh? Ini ya? Iya. Ada nama kelompok masing-masing atau ini udah bersusun sesuai kelompok? Ada kelompok masing-masing. Boleh. Ada. Berarti bersusun sesuai kelompok aja setelah ini. Jadi itu ada 7 soal. 3 soal pertama itu mengenai diagnostik, 3 soal kedua mengenai pengobatan, dan 1 soal yang terakhir itu kasus. Nanti kita bahas semua ketiga kelompok membahasnya, nanti 1 kelompok perwakilan gitu presentasi. Yang terserah ya gitu. Udah sesuai dengan yang di situ? Coba dibuka ya, saya bilang tuh udah sesuai nggak? Atau nanti salah pula. Ada 7 soal. 3 soal pertama ABC gitu. Bener nggak sih? Nah, 3 soal kedua ABC juga. Kelompok A, kelompok B, kelompok C. Kemudian ada 1 soal terakhir yang tanpa kelompok, kan gitu ya, kasus itu semua bareng-bareng. Nanti Om bilang aja siapa yang ini perwakilan, ya. Oke. Jadi kalau satu kelompok, tiap kelompok semuanya juga, Pak? Enggak, itu kan ada A, B, C, ada kan? Bener nggak sih? Ada. Tidak, atau aku yang salah salah? Tidak ya? Maksudnya kelompok 1 ngerjain. Kelompok 1 yang A, kelompok 2 yang B, kelompok 3 yang C. Nanti yang soal terakhir yang ke-7 semua kelompok ngerjain. Cuman nanti siapa perwakilannya, apakah mau rembuk saja 1 perwakilan rela, atau kalau nggak rela ompiang gitu loh perwakilan. Cocok ya? Cocok. Ya, boleh bergerak sesuai dengan kelompoknya. Kelompoknya ada namanya apa? 1, 2, 3? Ada namanya. Oh, ada namanya. Apa namanya? Nah, kelompok 1 Elma. Hah? Elma? Oh, Elma. Aku kira sejenis merek tas gitu ya. Elma, mantap kali. Yang kelompok 2? Enggak, disingkat Prima gitu ya. Prima Twin. Kelompok 3? Sina, tepuk tangan. Mantap kali. Belum disunat. Kalau kelas apa? Berhijrah sesuai dengan kelompoknya. Silakan Bapak Ibu bergabung dengan kelompok masing-masing. Ya. Ada ketua kelompoknya juga ya masing-masing ya. Kelompok kenalan lah. Ketua kelompok Elma yang mana? Artesuna. Cepat kali nyari tumbal Bang. Artesuna Prima Queen. Ya. Ketua kelompok Prima Queen. Kelompok ini SPPD-nya 2 kali. Spesialis penyakit dalam dan spesialis pembaca. Kelompok Artesuna. Oh, monggo abang-abang silahkan take your time. Ini waktu kita berapa ya? Kita sepakatin biar kita efektif.
Jadi sekarang start 8.20 dong. 8.20. Hah? Masih apa soal nomor 1? Emang kalian biasa nyari tumbal proyek ya? Ya? Ini kalau seharusnya tadi kan udah diambil dikit waktunya ya, lalu kalau kita masih bisa sesuaikan supaya bagaimana kalau tidak supaya nggak boros, soalnya itu 30 ya, 30 menit ya berarti ya, 30 menit ngerjain soal mereka, 30 menit mereka ngerjain soal, ya kan, 30 menit baru bahas ya. Berobat. Pembahasannya. Enggak ya, 45 ya? Jadi habis selesai, dan dulu malaria cemilan. Selesai nggak? Kalau ini kan udah selesai, orang yang selesai. Teman-teman sambil ya, ini lihat waktunya. Udah gitu. Udah. Satu kelompok kan 3 soal, betul ya? Jadi setengah jam ya? Jadi pinter. Soalnya dah ada sampai ini. Cuma sering nanti untuk share materinya. Salah, bukan yang ini. Malah dia tanpa komplikasi. Karena kan udah di-change. Ada semalam, ini laptop yang semalam kan? Oh, berarti ditanamkan lagi nanti. Ditanamkan lagi yang semalam yang sama yang dikirim ke Pak Mul itu ditanamkan lagi. Iya. Gak apa-apa, maksudnya kita sambil mereka bahas kita bayangin kan. Panjangnya baru tahu, semalam baru sekarang. Case report nih, case report kartu, mana dia?
Ini dokter Lili, stok magang kami di Bapelkes. Ini kita bentar aja. Dan hari kali ini. Lagu yang ini. Lalu. Buka pintu di sini, buka pintu. Itu cara begini, saya buka aja. Saya buka dia ambil kan terus cuma dianggap aja lah itu ada urusan penting. Kita bilang hidup aja. Jadi lu tiga lagi.
Jelas dong, PA-nya Pak. Ada. Pasang RR, pasang RR Pak.
Iya, ada 3 itu.
Kasus 1, dulu kasus 2, kasus 3. Tapi kok nggak jadi tapi jawabannya ada di apa resiko pada Thank you.
Yang bukan ini apa ini? Ada yang kalau ada kurang-kurang diganti juga bukan ke rumah sakit, cuma ke dokter. ikuti yang apa aja ya, 1, 2, 3, 1, 2, 3 itu aja service coba-coba. Biasa kan biasa pemeriksaan fisik dan mikroskopi dengan
Pak Sri demo saya enggak mikroskopik, Pak Sri positif, jadi dia biasanya pada waktu malah yang kipas saja di bawah. Apa? Oh, yang ikan lagi. Positif aja nih. Staf komplikasi lah kalau tambah. Mana ada yang lipat staf komplikasi. Terus yang satu dua tiga empat umur. Dua infeksi. Gini kan relapse itu kan di sini kata-katanya juga dan vaksinnya selesai, tapi pasien sakit kembali dengan parasit positif dalam kurun waktu 1 bulan sampai 1 tahun. Ya kan? Setelah pengobatan tanpa ada ini kawan ini kan masih gejala namanya kalau dia masih kalau relax kalau dinaikkan dosis biomagrinya itu juga itu memang mungkin kasusnya di situ apa ragu juga sama depresi. Kalau kemudian situ kan di antara jangka pengobatan itu pas sudah turun naik lagi preferensi. Nah ini sudah selesai pengobatan. Kemudian
Klaim muka aja lu. Ini memang yang mukanya mungkin di sini ya. Karena kalau dia relax atau reproduksi kan siapa masuk apa pemeriksaan di sini. Udah ya? Oh iya, riwayat. Ini nanya gejala aja ya, sama nanya apa ini? Lupa juga deh soalnya. Waktu spelling ini ada di masuk ini. Dia minta tidak soalnya cuma gejala doang. Gejala aja. Gejalanya berarti ya patut di mana? Itu aja. Kalau dia pasti yang ya plus kipas mana bahasanya malaria mix dalam kurung Udah 8:58, udah lewat 8 menit. Sebentar ya, saya yang minta tambahan 4 menit. Ada yang ujar sebentar ada. Iya, iya. materi di sini kan Indonesia kayaknya ya Maluku Di mana nomor 1 Almahera. kerjakan aja nggak tahu di mana.
Oke, mohon maaf atas saya yang menambah waktu karena bersamaan ada ada deadline yang sangat penting. Baik, kita boleh mulai ya. Dokter kami boleh bantu di sini aja kali ya biar. Kelompok 1 atau kelompok A, letaknya di yang mana? Kelompok 1 depan semua ini, dari ujung sampai ujung. Kurangi ya. Oh bukan. Oh ini penyusul. Ini ke sini miring gitu. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7 ya. Oke, silakan. Baik, kita mulai. Sebutkan gambaran klinis yang mungkin disebabkan oleh malaria tanpa komplikasi. Buat daftar penyakit umum lainnya dengan gambaran serupa di wilayah kerja Anda. Oke, di wilayah kerja Anda itu kata kuncinya. Jadi kan wilayah kerjanya berbeda-beda, Dok. Ini namanya kenapa jadi hilang? Nah, namanya ditunjukin lagi dong. Masa saling berinteraksinya cuma salam doang gitu. Ya. Artinya kan satu kelompok punya wilayah kerja yang berbeda-beda gitu ya. Jadi bisa disatuin aja. Baik pada anak-anak dan orang dewasa. Komponen anamnesis, pemeriksaan dan tes laboratorium apa yang paling membantu dalam membedakan antara malaria dan penyakit demam lain yang mungkin terjadi? Oke, silahkan siapa
yang merupakan juru bicara. Juru bicaranya sama dengan ketua, kan? Beda. Ketuanya belakang bilang beda. Ini kalau soal tuduh menuduh tadi ya, ya. Kalau ada lah modul tuduh menuduh, lulus lah semua itu kan, ya. Krusial harus. Gimana Pak Rizky? Kalau krusial. Oh, kita sepakat ya, terserah lah ya, remukan kata ketua kalau krusial aja baru turun katanya. Kalau krusial itu persoalan hidup mati ya, Pak Rizky ya. Oke. Baru sama saya sama memahami. Tadi yang saya minta 4 menit tadi itu hidup mati lah istilahnya ya. Oke. Silakan, monggo. Ini mic-nya saya serahkan kemana? Ke Dokter Jo? Ke Dokter Dania? Apa saya gini? Kemana ini? Boleh tidak baca aja boleh. Kemana? Siapa? Bu Erma? Yang tengah juga ya? Oke, silakan Bu Erma. Tenang Bu Erma, nanti soal berikutnya bisa dilempar. Monggo. Teman-teman kita ini ya, kita dengerin. Kelompok A itu kami dari kelompok Elma akan membahas yang kelompok A. Sebutkan gambaran klinis yang mungkin disebabkan oleh malaria tanpa komplikasi. Buat daftar penyakit umum. Itulah soalnya ya. Ya, itulah dibaca tadi. Ya, ada dibaca. Untuk hasil diskusi kami, gambaran klinis penyakit malaria tanpa komplikasi itu seperti adanya riwayat demam, demam paroksimal, menggigil, perasaan dingin, sakit kepala, nyeri tubuh, sakit otot, mual-mual, muntah, ada juga disertai batuk dan lemas. Dari daftar penyakit yang mungkin sama dengan gejala malaria itu sendiri seperti chikungunya, demam Dengue, tifoid, leptospirosis, ispa, dan hepatitis. Oke. Yang komponen anamnesa yang membedakan antara yang tadi mungkin yang pertama riwayat perjalanan, riwayat berkunjung ke daerah endemis, riwayat tinggal, riwayat sakit malaria sebelumnya, riwayat minum obat malaria, riwayat mendapat transfusi darah, dan riwayat menginap atau tinggal di hutan. Oke, seperti yang pelajaran kemarin ya. Selesai. Komponen belum ya? Tes laboratorium belum. Pemeriksaan fisik itu pemeriksaan berarti pemeriksaan fisik ya. Gitu kan. Komponen pemeriksaan paling fisik membedakan. Komponen yang fisik yang membedakan antara ini yang pertama demam itu suhunya sekitar 37,5, aksila, konjungtiva atau telapak tangan cat. Bentar. Kalau demam itu kan pelajaran dasarnya 37,5 ke atas. Maksudnya kalau komponen pemeriksaan fisik yang bisa membedakan apa sih bedanya gitu loh. Nah, tadi kan demam paroksisma, berarti kan tipe-tipe demam itu jadinya kan. Misalnya dengan dengue, berarti konjungtiva atau telapak tangannya pucat. Enggak tadi Mbak Bu Erma bilangnya pemeriksaan fisik start dari demam gitu ya. Hubungan dengan anamnesis juga itu kan membedakannya seperti iya. Kalau di pemeriksaan fisik kan itu di vital sign gitu kan, ditambah dengan keterangan apa yang bedain. Biasanya kalau seandainya dia khas, kan kita kemarin bilang malaria bisa khas bisa nggak khas. Kalau seandainya dia khas, apa yang bedain? Berarti demamnya tinggi dong. Demamnya tinggi, munculnya kayak mana? Pinter-pinter gitu dong. Nah, ini yang barangkali saya tambahin ya. Kalau malaria itu apa? Parasit ya? Kalau dengue, yang paling dekat dengue lah ya, istilahnya yang sama-sama endemis gitu ya. Contoh, mau difokuskan dengan dengue. Dengue itu virus. Rata-rata virus, termasuk dengue, kalau dia pada fase akut, demamnya tiba-tiba. Dulu. Malaria demamnya jarang tiba-tiba, ada prodromalnya dia nggak enak. Kalau dengue demam tiba-tiba nih, gini Dokter Stuti lagi ngasih pelatihan, pulang sampai rumah langsung, nah nggak ada assalamualaikumnya dia, nggak ada ketok, itu contohnya ya. Tidak semua, tapi kan kita bicara kalau yang khas. Oke, boleh dilanjut. Oh ya, note-nya ya nanti tolong dibaca lagi tipe-tipe demam ya dok, teman-teman ya, yang intermittent itu seperti apa, remittent itu seperti apa, ya, demam 2-3 hari seperti apa. Oke?
Pemeriksaan selanjutnya seperti konjungtiva atau telapak tangan pucat. Dijumpai pembesaran limpa dan hepar pada kondisi yang kronik, adanya oliguria atau Bukan. Saya ininya yang membedakan. Nah, apa yang paling bisa membedain? Barangkali bisa kita bilang begini. Hepatos, pleno, megali tadi ya. Bisa juga itu ada kesamaan nggak dengan yang lain? Boleh dibantu sama teman-teman yang kelompok satu yang lain. Itu pada malaria saja kah? Tidak, bisa sama apa? Itu terdapat hepatitis akut biasanya, hepatomegali. Tapi hepatitis akut jarang splenomegali gitu-gitu. Mengapainya pikir kita gitu ya. Kalau dia splenomegali ada hepatitis, kita mau memikirkan ini dari liver sebagai diagnosis banding, itu berarti early cirrhosis. Karena kalau sudah advance cirrhosis, livernya menciut. Tapi kalau early cirrhosis dia masih agak gede, karena dia masih di ujung dari hepatitis kronis. Tapi spleennya sudah gede. Tifoid bisa. Gitu, maksud arah pertanyaan ini seperti ini, sehingga ketika kita nanti di IGD yang kayak kemarin kita sepakati kan 15 menit ya kita 15-20 kan kalau kita nggak USG, mulai dari apa sakitnya kan gitu ya, sampai kita merencanakan dan menulis pengobatan. Ya, dan udah oke Bu, cuma cara menginikannya ya. Apalagi Bu Erma tadi hepatosplenomegali udah habis. Selera ekteri harus iya, tinggal nyampein selera ekteri bisa didapatin juga pada hepatitis. Kuncinya nanti adalah didukung laboratorium. Kita minta pemeriksaan bilirubin. Kalau dia ternyata indirect yang lebih tinggi, maka semakin mendukung dugaan kita bahwa itu malah ya gitu-gitu. Cocok, habis. Oke, saya lempar kepada floor kelompok 2, kelompok 3. Ada komentar? Tambahan lain? Terima kasih Bu Erma. Ada? Sepakat? Sepakat. Ada yang lain? Maksudnya yang lain di wilayah kerja loh ya. Di wilayah kerja ada yang pernah dapat yang aneh gitu. Ikan sharing. Sangat-sangat tidak bagus. Enggak ya? Sama? Oke, terima kasih, tepuk tangan untuk kelompok Elma. Iya, nanti saya penasaran nih, memang betul ada tas mereknya Elma nggak? Kayaknya pernah dengar gitu ya. Oke, kelompok B alias kelompok 2. Seberapa umum atau seberapa sering dan dalam keadaan apa pengobatan malaria tanpa komplikasi diberikan berdasarkan manifestasi klinis saja. Pahami pertanyaannya. Kemarin di kelas tetangga agak ada misinterpretasi dalam memahami pertanyaannya. Ini seberapa sering di wilayah kerja Anda ini masih cerita wilayah kerja. Kan kita udah sepakat ya kemarin bahwa nggak seharusnya begitu kan gitu ya, nggak boleh gitu. Tindakan apa yang harus dilakukan sebelum ada hasil pemeriksaan laboratorium? Posisi apa yang akan anda dukung untuk kebijakan malaria? Nah itu. Kelompok 2 mana? Artinya gini gampangnya. Geng, di tempat kalian geng. Nah gitu. Guys, oh enggak guys sekarang ya guys. Guys, di tempat kalian masih ada tempat apa? Masih ada kalian bikin malaria nggak pakai RDT, nggak pakai anu. Nah itu aja jawabnya. Kan seberapa sering? Capek kali KBBI-nya ya. Itu intinya. Seberapa umum, seberapa sering di wilayah kerja Anda nih maksudnya? Nggak ada, yakin? Oh, kalau di kelas sebelah kemarin masih ada tapi jarang. Enggak ini, ya kan membawa institusi masing-masing, nggak tahu lah institusi orang kan gitu kan. Misalnya di Simalungun atau di Tebing tinggi gitu kan. Kalau dokter Jessica dari rumah sakit, ya nggak tahu nggak dari puskesmasnya gitu loh. Maksudnya di puskesmas.
kelompok 2. Ah, boleh disampaikan dulu. Untuk yang pertanyaan pertama, kami rata-rata di situ instansinya rumah sakit, jadi sudah tidak mungkin lagi melakukan pengobatan itu tanpa pemeriksaan minimal FPT. Oh, berarti semua ya? Semuanya Wah, mantap, tepuk tangan lah. Sebenarnya ya, ada juga, tapi nggak apa-apa. Kayak di kelas sebelah, itu kejujuran itu kan perlu gitu, berarti ada something yang mau diperbaiki. Good. Kemudian yang selanjutnya dok, tindakan apa yang harus dilakukan sebelum ada hasil pemeriksaan laboratorium? Sebelum ada hasil pemeriksaan lab, kita berikan terapi suportif sama terapi simptomatis. Suportif dan terapi simptomatis. Demam kasih apa? Demam, mual ya, kasih antiemetik dan lain sebagainya. Sama satu lagi jangan lupa edukasi yang benar. Sama ini dok, kita sering lupa psikis, kondisi psikologis. Jadi bukan hanya orang sakit kanker, bukan hanya orang COVID, bukan hanya orang HIV yang harus kita telaah kondisi psikisnya plus gizinya. Nah, itu dia semua. Makanya saya kemarin singgung kita harus bisa lihat begitu orang datang 10 menit orang ini seperti apa, gitu ya. Nah, ada beban nggak dia nanti dalam menjalankan pengobatan yang kita berikan? Ya psikisnya dia orangnya ceria atau orangnya agak ini ya introvert gitu ya. Itu beda-beda pendekatannya. Oke, good. Kemudian yang ini dok, posisi apa yang akan Anda dukung untuk kebijakan pengobatan nasional atau di tempat praktek Anda? Kalau posisi yang akan Anda dukung, berarti kita harus tahu masalah dulu, benar? Karena kita mau mendukung atau mengadvokasi. Sama kemarin pertanyaan Dr. Jo ya dok, yang waktu Dr. Jo kemarin sore kan, bagaimana kan gitu ya kalau begini. Boleh, ini secara ini aja. Kalau umumnya misalnya tidak tersedia pengobatan, tidak tersedia obat, kita menjalin komunikasi atau koordinasi dengan dinas kesehatan setempat. Boleh nggak disampaikan clear itu benar, saya sepakat. Bagaimana? Ini sekarang nih di IGD jam 4 sore nggak ada obat. Apa yang akan Anda lakukan? Anda di IGD rujuk, nggak sesuai dengan iya betul sih rujuk, tetapi ini tentu komplikasi nih, komplikasi ya kan. Boleh aja orang datang ke IGD jam 4 sore, poli udah tutup bang, poli udah tutup jam 4, bener gak sih? Nah bingung kan? Jadi maksudnya supaya kita tidak terjebak dalam bahasa-bahasa indah gitu loh. What will you do? Ayo boleh, jangan si ibu siapa sih? Dina aja gitu. Siapa? Bang Koko masih kan? Bang Koko. Oh cepet banget ya, Profesor bilang Bang Koko. Itulah yang harus dipecahkan supaya tidak lagi berbingung apa mau diapain gitu. Contoh tuh posisi berarti kan ada yang jangka panjang, ada yang jangka pendek, menengah, ada yang emergensi gitu. Apa yang bisa diinginkan? Supaya balik nanti udah terpola dok kalau begini. Jadi setelah pulang ini apa yang kita lakukan? Yes, benar. Sampai nanti di rapat Anda bisa menjawab semua keluhan ini ada motornya kan? Sampai di rumah sakit. Nah ini masih masalah itu aja nih skenario-nya kan, obat masuk apa nggak? Orang demam, nggak perlu aja dia dirawat. Tapi obatnya nggak ada, terus mau diapain? Bener kata Bang Koko ya kan? Apa mau kita buat? Padahal kayak kali sertifikat udah dipajang pula ya Nes. Di tempat udah difotokopi warna itu Nes, terus dipasang lagi praktek sore ya Nes ya. Kita kan gitu supaya slogan orang pasien yang masih nunggu kan. Webinar pun bisa juga itu dipasang. Iya, dokter Lili dari ini. Nanti belilah di tempat apa kan? Itu meningkatkan marwah, tapi jangan gaya aja, maksudnya gitu loh. Boleh yang lain boleh bantu kelompok. Ini skenario ini begitu kan masih sesuai ya pertanyaannya ya? Apa yang mau dulu?
kita lapor dulu ke dinas Yes. bahwa ada pasien malaria, tidak ada obat di rumah sakit. Yes. Kita kan di wilayah kerjanya si puskesmas, bisa jadi di puskesmas ada, mungkin kita akan diarahkan ada obat. Yes. Itu yang jangka pendek. Itu dia. Berarti itulah namanya komunikasi, konsolidasi, kolaborasi. Pinjam dulu barangnya. Baru untuk jangka panjang. baru nanti besoknya buat permintaan. Sekarang mari kita review, kita ceritanya Mones, benar? Kalau tidak ada di suatu rumah sakit umum daerah, itu adalah dosa yang sangat besar, benar? Berarti kerjaan kawan-kawan farmasi klinis yang bernaung di bawah instalasi farmasi, yang penanggung jawabnya adalah direktur Yanmed, betul? Nggak beres. Dia tidak melakukan stok opname, betul? Stok opname. Kita terganggu nggak para dokter? Terganggu. Tapi bukan kesalahan kita juga nggak kalau kita biarin mereka gitu. Kesalahan kita karena kita nggak mau next. Apa saya bilang kemarin? Monitoring pada saat berjalan. Evaluasi kalau udah habis. Kalau udah habis misalnya evaluasi kita per 6 bulan kah, per 3 bulan kah, per tahun kah, kan gitu. Hubungan percintaan aja deh evaluasinya ya kan. Berapa menit dibalasnya WA aku kan gitu ya. Dia lupa nggak ulang tahunku, betul nggak mama ya kan, agak teriris kita kok laki kita. Iya yang kita bilang kok nggak ada lah ngucapin, betul kan? Gitu loh, apalagi masalah malaria ya. Itu jangka ini berarti buat grup WA ya, antara meskipun udah banyak kan ya grup WA memang atau apalah, kita harus punya nomor dari yang PIC daripada program di dinas, jangan nggak tahu. Dan nomor itu juga dititipkan kepada IGD di Karo kan, gimana semua program seperti itu. Baru jangka ininya dong gimana? Jangka kalau itu posisi apa yang Anda dukung, kalau kebijakan itu tempat praktek ada lagi nggak untuk yang jangka menengah itu tadi skenario ya, kalau misalnya itu kayak yang paling mungkin ya kalau datang. Kalau obatnya nggak cukup, karena misalnya Dokter Dina di kabupaten mana? Labuhan Batu Utara. Oh belum eliminasi ya? Belum. Oke. Yang mana yang udah eliminasi? Izin kan memang transisi. Oke. Jadi Kasusnya kasus impor masih belum ada. Oke. Iya. Artinya antara Binjai sama Labuhan Batu Utara pasti lebih banyak obat di drop ke Labuhan Batu Utara dibanding Binjai. Tapi bukan berarti Binjai nggak punya obat. Punya. Nah, Kami punya obat, saya sudah mendata semalam sama kepala instalasi berapa jumlah obat. Terus dia bilang kita masih punya obat yang masuk tahun 2020 dong, masih ada. Terus yang masih belum itu, expired. tapi itu kina belum expired. Expirednya katanya Di HP nggak ada. Di HP nggak ada. Itu yang pulang ini harus dikejar. Iya. Gitu. Jadi yang mau saya bilang, untuk terutama untuk yang status eliminasi, kan itu yang sering tidur ya, karena udah eliminasi kan gitu. Kalau orang yang masih membara-bara, textbook malaria pun harus hafal dia ya kan, kan? Artinya dok, dibuatlah kesepakatan bersama tentu di bawah dinas kesehatan, kalaupun tidak bisa dicukupi di semua puskesmas ditaruh obat, di mana di satu sentra yang 24 hours orang bisa ngambil. Yang paling gampang RSUD. Kalau dinas kesehatan dia nyetoknya di gudang. Jam 3 pagi siapa pula yang mau buka gudang di dinas, betul? Berarti harus ada berapa cure? Cure itu berarti berapa kasus? Berapa cure untuk malaria berat? Berapa cure untuk berapa pasien gitu sampai selesai gitu. Misalnya kita stok para farmasi lah itu kan dilihat berapa kekerapan, berapa frekuensi, hitung kita bantu. Berarti kita stok 3 kasus kan? Ngerti maksudnya? Untuk pinjaman orang gitu. 3 kasus kan itu contoh ya. Itu dihitung dari frekuensi malaria di daerah masing-masing. Jadi mau dari puskesmas kek, mau dari rumah sakit swasta kek, dia bisa ambil. Cuman masukan saya untuk semua teman-teman seluruh kabupaten kota, kalau yang rumah sakit kebetulan saya pernah di struktural
aktifkanlah komite farmasinya. Jadi evaluasi ya pada saat rapat untuk pengadaan itu. Jadi komite farmasi itu usulan ketika diundang itu jangan tidak datang. Betul. Supaya kita walaupun dokter umum misalnya, apalagi spesialis, usulkanlah semua diagnosa yang pernah ada di rumah sakit itu untuk mengusulkan obatnya. Jadi kalaupun cuma satu kasus yang kita punya, Obatnya harus standby. obatnya itu harus diusulkan. Seperti itu dari masukan dari saya. Terima Mantap kasih. Ibu Meliala. Ya. Sepakat ya. Kadang-kadang kamu bilang dia orang rupanya kerja awak mesti bolong-bolong kan gitu ya. Tanggung jawab kita adalah meminta, kan bukan kita yang nulis-nulis itunya. Paling kan pasien kita dong yang tahu. Kan setiap tahun kan diminta dari Komet itu 10 penyakit terbanyak, 10 high cost, 10 high mortality. Buatlah PPK-nya gitu loh. Kita yang dokter jangan males gitu. Ada updating, ada WHO, ada apa, PNPK, atau kalau nggak semua penyakit ada PNPK-nya. Lihat dong, kalau dewasa PAPI dia punya guideline nggak? Yang di bawah PAPI apa sih? Yang perseminatan Petri, Perkeni, gitu-gitu Nes ya. Nah, apanya bisa dibuat yang sesuai dengan ini. Memang kayaknya ribet, tapi kalau kita udah bikin begitu, berani kita belaga sama BPJS, ya kan? Iya. Kalau kita bersoal pun, kan naiknya ke TKNKB, kendali untuk kendali biaya, dan itu kan orang-orang ahlinya kita di situ. Oke. Terima kasih. Kemudian kelompok C. Kelompok C apa tadi? Akte sunat, gitu ya. Buat daftar kekuatan dan kelemahan, artinya plus minus ya. RDT dibandingkan pemeriksaan tes mikroskopis. Diskusikan keuntungan dan kerugiannya. Ya, Pak Ketua krusial berarti ini ya, hidup mati. Iya, silakan. Jadi dari pertanyaan dari kelompok C, buat daftar kekuatan dan kelemahan yang kami artikan di sini mungkin kelebihan dan kekurangan dari pemeriksaan RDT. Betul. Jadi sudah kami simpulkan dari tes diagnostis malaria dengan RDT ada beberapa kelebihan diantaranya. Pertama, mudah digunakan. RDT dapat digunakan oleh tenaga kesehatan yang tidak terlatih sekalipun. Yang kedua juga hasilnya cepat. Yang ketiga, biaya agak sedikit terjangkau. Yang keempat, dapat dilakukan di daerah terpencil sekalipun. Sedangkan kekurangannya adalah mungkin satu, akurasi yang agak lebih rendah daripada pemeriksaan mikroskopis. Yang kedua dan mungkin yang paling utama saya lewatkan tadi adalah dengan mikroskopis kita mungkin lebih tahu jenis plasmodiumnya, sedangkan dengan RDP kita tidak bisa mengetahui jenis plasmodiumnya. Terus sensitivitas RDT tadi sangat bervariasi tergantung pada jenis parasit malaria yang terdapat pada darahnya. Itu kelebihan dan kekurangan dari RDT yang kami simpulkan. Terima kasih dok. Oke, sama-sama Pak Rizky. Ada komentar tambahan dari kelompok 2 ataupun 1? Cukup? Saya tambahin kalau gitu ya. Benar, sepakat. Secara prinsip sudah benar. Tidak perlu pelatihan yang ribet-ribet gitu ya. Tusuk langsung ada ketemu ya. Tetapi sebenarnya bukan kekurangan. Hal yang harus diantisipasi dalam pemakaian RDT adalah benar-benar pemahaman bahwa ini hanya untuk diagnostik cepat, tidak bisa untuk evaluasi. Sempatlah ini nanti misinterpretasi, dibuat untuk evaluasi, kacaulah pengobatan kita. Karena apa kemarin kita bilang antigen itu hanya ada di awal. Namanya pun antigen. Antigen kan pada saat masuk awal. Ketika dia sementara malaria itu masih bisa 1 bulan kan? Gitu. Kalau dia salah interpretasi, tim kita ini ditusuknya, kemudian nanti dievaluasi tusuknya lagi. Udah nggak ada. Rupanya di hari yang harusnya sekian-sekian dia gagal pengobatan ya. Jadi gitu. Kemudian apa tadi yang Pak Rizky sampaikan beberapa ininya
kekurangannya? Akurasinya dok. Akurasi ya, sama sensitivitas ya, benar-benar karena dia sensitif di fase awal ya, di fase awal pada saat baru demam-demam ya. Oke, terima kasih, thank you, tepuk tangan. Untung Bapak ya, hidup mati tapi lancarnya, ya kan? Oke, next. Balik ke kelompok Elma. Apa alasan pengenalan terapi kombinasi berbasis ACT atau di sini ya, artemisinin based combination therapy untuk pengobatan malaria tanpa komplikasi? Tantangan apa yang dihadapi Proknas, Malaria dan Dinkes dalam mengimplementasikan ACT sebagai terapi lini pertama untuk penyakit malaria tanpa komplikasi? Apa saja kemungkinan bahaya dari meluasnya penggunaan? Monggo. Kali ini bukan Ibu Erma lagi lah ya, demi keadilan Bu Erma ya. Aku enggak. Kasus tadi Oke, saya aja. Walaupun tadi saya nggak ikut diskusi yang pertanyaan ini, tapi untuk alasan penggunaan artemisin kombinasi untuk pengobatan adalah untuk mencegah resistensi yang pertama pastinya, dan efek samping ya dibandingkan dengan obat lain seperti kina. Jadi digunakan kombinasi artemisin, kombinasi terapi, dan juga untuk efektivitas yang lebih baik. Mungkin itu, dokter. Tantangannya apa, Dok Jo? Kalau tantangan yang dihadapi paling sering di lapangan mungkin adalah ketersediaan ya. Ketersediaan obat sering kurang, seperti yang disampaikan Ibu Devri kemarin, sempat stock out. Dan belum bisanya mandiri kita membuat. Betul, ya. betul. Jadi memang kami di lapangan sendiri, even di Sergei yang kasusnya udah 2 tahun meningkat saja dok, ada fase kosongnya. Apalagi yang di tempat lain. Apalagi yang tempat lain yang nggak udah eliminasi, yang seharusnya sudah direncanakan dalam 1 tahun terakhir. Ini aja kemarin kami 1-2 bulan terakhir ini lah hilang, di HP Primapinnya hilang. Tapi lini keduanya ada? Kalau lini kedua kan kinadoksi Primapin. Tapi Primapinnya nggak ada juga. Tetap kami coba kinadoksi. Iya, kurang Primapin, relax lagi nanti tahun depan gitu ya. Makanya nggak selesai memang Sergei. Yang kedua mungkin tambahnya adalah belum pernah ada kepastian tentang program di mungkin kami di level rumah sakit ya belum tersedia siapa pemegang programnya ataupun penanggung jawabnya, itu kita belum tahu siapa ya. belum jelas tuh. Karena tapi berarti setelah ini kan bisa ya tanyakan ya. Sama juga terkait dengan itu mungkin yang manajerial lainnya dari kami tidak ada koordinasi antara medis maupun manajemen lah, farmasi ataupun pemegang kebijakan untuk kasus malaria ini, padahal mungkin seharusnya memang udah jelas ada programnya, ada rencananya, tapi ya 1 tahun 2 tahun ini juga ya gitu-gitu aja. Ini pun karena ada inisiatif dari Kemenkes untuk membuat pelatihan seperti ini, jadi lebih diperhatikan. Kalau enggak ya berjalan seperti biasa saja. Kalau begitu mungkin Dr. Johannes bisa mewakili terutama yang belum eliminasi ya. Apa yang Dr. Jo dan kawan-kawan di kabupaten butuhkan selain pelatihan dalam advokasi untuk yang bisa kami bantu? Barangkali nanti bisa disampaikan gitu ya. Saya kan juga akan berkoordinasi dengan rekan-rekan di Dinkes. Sebetulnya kalau untuk tata laksana sih sebetulnya semua ini saya bicara mewakili internis lah mungkin. Kalau internisnya mungkin sudah terstandarisasi mungkin ya, karena semua udah pernah melalui pelatihan minimal ya waktu sekolah juga ada. Pasti tak ada internisnya tak pernah menangani kan gitu ya.
mungkin yang kami permasalahkan adalah yaitu ketersediaan diagnostik sama terapi dan pemantauan, itu yang kita nggak sesuai standar. Dan obat juga terkadang ya kita terkendala karena kadang stok obat kita hilang, dari manajerial bilang harus request ke dinasnya libur, weekend, kita mesti nunggu hari Senin. Berarti birokrasinya yang harus direformasi gitu ya. Kalau saya boleh sharing sama seperti kita juga bahkan kadang di RSUP Haji Adam Malik juga nggak clear sekali ya, bukan hanya untuk malaria yang seperti itu karena SDM ya. Jadi gini, kuncinya adalah surat resmi itu tetap dijalankan. Apalagi sekarang ada tanda tangan digital atau segala macamnya. Surat resmi tetap dijalankan. PDF itu berlaku kok dari dari WA atau email mereka gitu ya. Surat ini bisa menyusul surat print out tapi by phone. By phone, WA kan kepada pemegang program bahwa ini surat yang sudah ditandatangani oleh direktur. Barangkali berarti yang dibilang Dr. Johannes kurang koordinasi internal hospital itu karena malaria dianggap nah itu ya tidak merupakan program yang on fire gitu ya, belum on fire ya, belum seserius TB gitu. Belum seserius ya. Gak apa-apa kalau memang nanti dari dinas setempat membantukan advokasi kami dari Sumatera Utara, tak masalah. Artinya saya kira itu tetap stakeholder. Apapun ceritanya tetap stakeholder, bahkan sampai yang di atas direktur sendiri. Karena kan kita ceritanya bukan rumah sakit aja nih, sampai komunitas ya, jadi dinas kesehatan dan bupati wali kota gitu. Kalau memang nanti perlu diinikan Zoom hybrid nggak ada masalah. Biasanya secara psikologi mereka akan lebih segan kalau ada orang di atasnya yang berbicara. Tapi kan kalau kabupaten kota ada orang provinsi, ada orang Kemenkes gitu. Silahkan diusulkan dan saya juga akan mengusulkan. Artinya bukan sekedar Zoom rame-rame yang kita nyambil kerja, itu kan nggak efektif ya. Sambil visi kita off cam, entah apapun yang dibilang nggak tahu lagi kan. Buka ya, mau foto, udah terakhir, buka kamera, entah apa kesimpulannya itu kita nggak tahu kan gitu ya. Ini yang benar-benar gitu, nggak perlu lama, cukup 1 jam aja. Tapi di situ lah wali kotanya, di situ lah sekdanya, di situ lah kepala dinasnya, kami di situ ngomong. Lalu ditanya, kalau kita nggak cerita ini lagi, cocok? Boleh silakan usulkan seperti itu. Kami akan dengan senang hati. Kalau perlu kami turun. Memang kali itu sudah masuk program kami, kita akan turun ke kemarin turun sudah ke Asan. Ya, gitu. Jadi akan lebih gini lagi kalau surat itu juga datang dari bawah. Jadi nggak kami aja yang repot. Kadang-kadang kan kok kami aja yang repot, yang di bawah ini santai-santai gitu ya. Jadi akan lebih baik ya. Cocok Pak Jo? Iya, betul. Oke, terima kasih, tepuk tangan. Back ya, back forward kelompok 2. Bagaimana Anda mendefinisikan kegagalan pengobatan? Sudah kali soalnya ini ya, nggak mungkin salah kan ya? Oke. Langkah dan apa faktor yang dapat menyebabkan kegagalan pengobatan? Langkah-langkah apa yang dapat diambil? Kelompok 2. Nah, kenapa jadi bingung? Pak Koko, betul kan? Kelompoknya Pak Koko. Nah, siapa jubirnya? Apakah baru tersadar ini soal Anda gitu? Saya Dr. Linda dari Bidadari Batubara, kelompok 2. Oh ini bisa. Betul, baru tersadar. Oke, lanjut Bu Indah. Bagaimana yang mendefinisikan kegagalan pengobatan malaria tanpa komplikasi? Kegagalan pengobatan malaria terbagi 2, gagal pengobatan dini dan gagal pengobatan kaset. Gagal pengobatan dini yang pertama itu menjadi malaria berat pada hari pertama sampai hari ketiga dengan parasitemia. Yang kedua
itu parasit pada hari kedua lebih hari ke 0. Yang ketiga, hitung parasit pada hari ketiga lebih banyak dari 25% dari hari ke 0. Yang keempat, ditemukan parasit aseksual dalam hari ketiga disertai demam pada suhu aksila lebih dari 37,5 derajat Celcius. Gagal pengobatan kaset itu ada gagal kaset pengobatan klinis dan parasitologis, ada gagal kaset parasitologis. Gagal kaset pengobatan klinis dan parasitologis yang pertama menjadi malaria berat pada hari keempat sampai ke-28 dengan parasitemia. Kedua, ditemukan kembali parasit aseksual antara hari keempat sampai hari ke-28 disertai demam. Gagal kaset parasitologis, ditemukan kembali parasit aseksual dalam hari ke-7, 14, 21, dan 28 tanpa demam. Jadi kalau gagal kaset yang pengobatan klinis dan parasitologis satu aja ketemu udah ya, gitu ya. Nggak perlu sampai dua-dua cara nanti memahaminya keliru ya. Tapi kalau gagal parasitologis ya udah jelas dia hanya kriteria parasitnya doang, nggak ada demam. Hari ke-7, 14, 21 muncul balik. Sehingga ini semakin menguatkan kita teman-teman untuk mengedukasi, mempersuasi pasiennya balik. Gitu. Kalau pengalaman saya pribadi ya, belum pernah ada yang nggak balik sih kalau pasien saya, tapi memang agak bebuin kita membujuk-bujuknya itu, dan sekali lagi kita bantu dia untuk membuat surat izin, bukan surat rujukan aja. Kalau surat rujukan udah pastilah rujuk balik ya, misalnya dia sebelumnya dari puskesmas mau ngambilnya ke rumah sakit atau apa whatever, itu kan sudah standar. Surat untuk ini loh, surat keterangan mohon ya, makan agak takut ya bosnya kalau udah ada stempel kan gitu, itu udah ada nggak pernah sih nggak dikasih itu. Tapi kalau hanya capat dia aja belum tentu diizinkan gitu. Ada lagi langkah-langkah apa dok? Sebelum langkah, faktor apa dokter Indah? Faktor yang dapat menyebabkan kegagalan pengobatan itu ketidakpatuhan terhadap regimen pengobatan, tidak minum obat sesuai ketentuan, dosis tidak tepat, resistensi obat, kemungkinan dosis yang tidak akurat. Yes, betul. Langkahnya sesuai ya dengan faktor yang tadi, berarti apa solusinya? Ngapain tuh? Pemantauan, dan itu tadi edukasi yang buat di awal gitu, itu sering lewat. Berapa kali lah kita berperilaku kayak CS di bank. Kalau kita mau buka apa dok Jo? Mau buka rekening, nah duduklah kita di depannya kan. Ini Bu ya, nah ini ketentuannya ini ada di sini. Panjang kali keterangannya, tak pun nak baca teken. Janganlah kita buat gitu pasien kita. Hanya untuk akreditasi, udah ngerti kita bilang. Dia pun takut dengan kita, udah ngerti katanya, taruh sini. Minggu depan nggak balik dia gitu. Jadi ya persuasi yang harus benar-benar. Kemudian kita bukan hanya persuasi, memantau beliau dan menyampaikan kalau menindaklanjuti kalau memang itu tadi yang sering dilewati, mual muntah. Kalau mual muntah berarti kan obatnya keluar gitu, jadi harus diapain ya. Kemudian ya itu tadi langkah yang dicoba meminimalkan kegagalan pengobatan. Satu lagi yang berhubungan dengan Dr. Johannes tadi, apa yang mau ini kalau primaquinnya nggak ada, berarti jangan tunggu sampai stoknya tidak ada. Yang kolaborasi tadi lah pertanyaan apa, jawabannya Dr. Johannes, jawabannya Bu Meliala, sama jawabannya Dr. Dina. Oke, terima kasih bungkus. Sekarang baru pamungkas ya, yang soal terakhir ya. Belum. Ini kelompok C pamungkas ya, kelompok C baru yang yang soal kasus. Sebutkan alasan mengapa soal kasus berapa sih, satu kan? Sebutkan alasan mengapa penderita malaria tanpa komplikasi sering menerima pengobatan yang salah. Salah ya kata kuncinya. Salah itu bisa salah dosis, kurang atau kelebihan dosisnya. Bisa salah rute pemberian, ya gitu. Bisa tidak lengkap monitoring, evaluasi. Pokoknya semua yang tidak sesuai itu salah. Sarankanlah cara untuk meningkatkan persentase pengobatan kasus malaria tanpa komplikasi yang mendapatkan penanganan yang benar. Monggo.
pastinya bukan Bapak Ketua lagi. Ya. Terima kasih. Kami dari kelompok 3, kelompok Kesunat. Oke, pengobatan malaria tanpa komplikasi sering salah karena beberapa alasan. Yang pertama kami simpulkan di sini masalah diagnosis yang salah. Yang kedua, pengobatan yang tidak sesuai. Yang ketiga, pemberian obat yang tidak tepat. Oke. Yang keempat, perilaku pasien. Perilaku pasien, ketidakpatuhan maksudnya. Tidak patuh. Untuk pertanyaan berikutnya, solusinya itu yang pertama peningkatan kualitas diagnosa, yang kedua peningkatan mikroskopis, yang ketiga peningkatan kepatuhan pasien. Kalau yang dari pemerintahnya, yang pertama kita mengharapkan penyediaan obat malaria yang gratis. Kalau gratis itu pasti. Kedua, peningkatan kualitas SDM-nya itu karena kita perhatian, ya, perhatian. Yang ketiganya peningkatan kesadaran masyarakat. Ya, Terima kasih. Kita kasih masukan, boleh? Masukan dari kelompok 1, kelompok 2 ada? Atau sudah berimum saja? Ada masukan? Kalau boleh disimpulkan ya dok, dari beberapa semua yang dokter sampaikan tadi. Faktor pertama, stok berarti ya, logistik ya. Sepakat ya? Nah, logistik sehingga salah, termasuk tadi kata dokter Jo, primakinya tak ada kak, jadi yang operasi cuma Vina sama Doksi gitu. Balik lagi lah dia beberapa bulan kemudian kan gitu. Kedua, faktor kecakapan SDM. Kan kalau mau diapain itu ya, kecakapan SDM, terutama bagi daerah yang sudah eliminasi karena memang kasusnya sangat-sangat jarang gitu, sudah lupa, sudah tidak pernah mengalami dan tak teringat memasukkan diagnosis banding kan. Yang ketiga, faktor dukungan. Apa lagi? Yang tadi bisa diinfokan? Bukan faktor dukungan, faktor pasien ya. Faktor pasien, kesadaran ya, kesadaran. Dan baik kesadaran pasien secara individual dan kepatuhannya maupun secara publik ya, awareness-nya di publik. Tapi tinggal nanti balik kita ke daerah kita masing-masing, kita kasihlah kan RTL nanti terakhir ya, rencana tidak lanjut. Bener-bener dok, rencana tidak lanjut itu bukan hanya mohon maaf sebagai laporan dokumentasi kita doang ya. Selain nanti rencana tindak lanjut itu dikerjakan, saya menyemangati teman-teman sekalian untuk menduplikasi pelatihan ini di tempat teman-teman. Sahkah? Sah. Akreditasi internal, mentoring, internal training itu sah. Asal yang memberikan training adalah memang orang yang kompeten atau tersertifikasi. Ya, jadi yang nggak masalah dokter yang menganu gitu, yang menyampaikan updating ini kepada teman-teman tim malaria yang akan, tim penanganan malaria yang akan dibuat gitu ya. Berarti kan termasuk kawan-kawan BPD, perawat, ya nggak sih? Ada di jabatan Menko. Nah, itu penting sekali. Menko itu adalah perwakilan direktur di saat asal katanya pun kita udah nggak tahu kali lah itu menteri koordinator itu kan, artinya perawat yang berjaga di IGD pada saat jam jaga. Jadi kalau ada permintaan dia yang atas nama direktur, kita mau minta hubungi direktur dia yang mau gitu. Misalnya seperti yang tadi, apa tadi skenario yang saya buat, DHP kosong, pasien masuk jam 4 sore, itu kan jam jaga, dia dong yang kita encourage untuk telepon lah, apa namanya, apakah setelah itu kita mau sama direktur nggak, tapi melalui dia ya. Nanti kalau misalnya dibutuhkan tanda tangan direktur nggak, itu sah. Si Menko itu yang AN biasanya itu nggak pernah dokter, biasanya itu perawat, bener kan? Masih ada itu di sama lah berarti ya, kayaknya dari zaman Belanda itu.
Oke, dan bagus ya. Oke, terima kasih tepuk tangan untuk kelompok C. Nah, studi kasus satu ya, satu kasus kan? Hah? 4 kasus? Oh, itu bukan satu kasus? Oh, 4. Oh, pertanyaannya banyak. Oh, ya udah. Oh, kita 10.15 ya. Oh, berarti masih bisa. Oh, masih bisa. Tadi dianggarkan jam 10. Kita breaknya 10 menit. 15. Breaknya 10.15. Berarti masih sempat. Kirain satu kasus. Oke, kalau gitu nggak usah ompiang ya. Kasus terakhir aja yang ompiang kali ya. 4 kasus ya? Bukan pertanyaannya, pertanyaan kan mungkin agak banyak 4 kasus. Oke, berarti kembali kepada kelompok Elma. Monggo. Oh, ini dojo ya. Tangannya udah pasrah gitu ya. Laki-laki 31 tahun pekerja tambang emas, Widih, di Halmahera, masuk rumah sakit dengan keluhan panas dingin 4 hari SMRS. 5 hari sebelumnya pasien merasa sakit perut, BAB cair 1 kali. RPT-nya 2 bulan sebelumnya menderita malaria vivax di Halmahera. Ya, berarti kan masih di tempat kerjanya dia. Diobati DHP 4 tablet per hari selama 3 hari dan Primaquin 1 kali 1 selama 14 hari. Pemeriksaan fisiknya sadar, tensi 130/80, nadi 96 kali, suhu 40, berat badan 92, tidak ada anemia, sklera nggak icteric, toraks normal, abdomen hanya ada nyeri tekan epigastrium, lab 13,1 HB-nya, hematoker 39, leukosit 6.100, trombositopenia 41.000, plasmodium vivax ring positif. Ya. Pertanyaannya? Oke. Yang kasus pertama, pertanyaan pertama, apakah penderita ini mengalami infeksi malaria atau demam tinggi atau keduanya? Kalau kita lihat dari anamnesisnya, yaitu riwayat demamnya dan dari pemeriksaan fisik, laboratorium maupun mikroskopisnya dijumpai gambaran malaria vivax ring. Kami lebih cenderung ini hanya murni infeksi malaria saja, tanpa ada yang tanpa ada lain-lain konsiden ya? dari tinggi. Karena demamnya juga saya rasa tadi sudah berulang ya. Dan ada riwayat riwayat ada di daerah endemis dan riwayat pengobatan malaria juga dijumpai vaksinnya positif. Untuk pertanyaan kedua, berarti diagnosisnya malaria vivax. Malaria vivax tanpa komplikasi. Apakah pada penderita terjadi reinfeksi atau relapse atau rekrudensi? Ini memang sedikit membingungkan ya, karena ini berhubungan dengan terapi. Yang pasti kami antara reinfeksi dengan relapse, karena ini pasien ada di daerah endemis. Dia sudah pernah dapat obat 14 hari lengkap, walaupun kita tidak tahu pemantauannya seperti apa, apakah betul-betul negatif atau tidak, tapi kembali masuk lagi 2 bulan kemudian ya, dengan klinis malaria lagi dengan hasil vivax yang positif. Kalau dari kami sepertinya ini reinfeksi, karena dia faktornya kenapa? Karena menurut kami ini karena dia masih posisinya di daerah endemis. Reinfeksi bukan masih relapse. menetap ya. Ya, kalau relapse kan secara definisi dia negatif dan dia tidak berada di daerah endemis, kecuali dia katakan relapse kalau tidak ada kemungkinan infeksi baru tapi ternyata parasitnya positif lagi. Itu pandangan kami. Jadi kami menjawabnya dengan reinfeksi, sehingga yang untuk pertanyaan ketiganya, terapi apa yang dilakukan untuk malarianya, apa pengobatan yang direncanakan untuk penderita ini? Yang pasti simptomatis ya, suportif. Untuk terapi definitifnya ini kami
kami ulang lagi pemberian DHP primaquinnya sesuai lini pertama. Pengobatan yang ada rencanakan, oke, sesuai lini pertama. Sesuai lini pertama, tidak kami naikkan primaquinnya itu kasus untuk kasus relapse ataupun kami switch ke lini kedua. Tapi kami tetap di lini pertama dengan DHP karena berat badan di atas 60. Kami DHP-nya 5 tablet, di atas 80 ya 5 tablet selama 3 hari dengan primaquinnya tetap 1 tablet selama 14 hari. Tetap 1 tablet primaquinnya. Alasannya? Alasan kami karena kami nggak menganggap ini relapse, hanya reinfeksi. Kalau relapse kan, kalau secara teori yang perlu ditambah dosisnya adalah yang relapse, dianggap tidak ada kuat primaquin 0,25, ditambah dosisnya jadi 0,5 dengan pemeriksaan G6PD. Tapi karena kami menganggap ini reinfeksi, ya kami berikan tetap lini pertama, tapi tetap dengan pencegahan yang lebih baik. Yang keempat, nyeri perut dan diare. Apakah tanda-tanda infeksi lain atau gejala malaria? Saya rasa ini bersamaan dengan malaria. Masih sepakat gitu ya. Baik, terima kasih Dr. Jo. Teman-teman ini dari kelompok lain ada yang mau kasih masukan terhadap soal ini? Tapi memahami semua ya maksud soalnya ya. Oke, kita bahas dari yang pertama, jelas ya, nggak masuk probable dengue kan? Nggak masuk dia, apalagi dengan ada riwayat penyakit terdahulu. Yang kedua, apakah kalau rekurensi udah jelas lah ini rekurensi, tapi rekurensi yang mana? Apakah reinfeksi atau relapse atau rekrudensi atau rekurensi? Kita coba lihat yang kemarin ya per definisi. Kalau relapse itu recurrence, balik dari parasit aseksual, kata kuncinya setelah 28 hari pengobatan. Setelah, berarti dia selesai, terlepas dari ada kuat atau tidak ada kuat dosisnya atau administrasinya. Yang mana baliknya parasit itu berasal dari hipnozoid, Plasmodium vivax ataupun Plasmodium falciparum. Kalau rekrudensi, recurrence juga parasit aseksual, tapi kata kuncinya selama 28 hari monitoring sedang berjalan. Kalau yang tadi setelah, berarti ceritanya evaluasi kan gitu, ada muncul lagi. Kalau reinfeksi, recurrence juga, balik juga dari parasit aseksual yang merupakan infeksi baru. Coba Dr. Fadi balikkan ke kasus. Kasusnya, kalau kita lihat waktu kasusnya, nah 2 bulan lewat, berarti masih mungkin relapse, masih mungkin reinfeksi karena dia, kalau dia tetap bertahan di situ, dia nggak pakai profilaksis mekanikal tahan panjang, lotion anti nyamuk, kan gitu dia tidak pakai. Kan di sini kan tidak ada keterangan ya, maka dia juga masih bisa reinfeksi, ya kan? Tapi yang jelas-jelas tidak mungkin rekrudensi karena udah kepanjangan. Tapi coba kita lihat, coba lihat ininya, riwayat pemberiannya. DHP 4 tablet per hari selama 3 hari dan primaquin 1x1. Ada nggak berat badannya? Ada. Cukup itu? Kurang. Harusnya 5 tablet. Benar nggak sih? DHP-nya. Artinya kita juga harus menilai pengobatan sebelumnya ada kuat apa tidak. Apakah itu kita yang ngasih ataupun sejauh lain. Gitu. Artinya kalau tidak ada kuat, ada besar kemungkinan relapse kan gitu ya. Itu kata kuncinya 92. Bisa jadi reinfeksi, masih bisa dong, masih bisa. Agak susah itu memastikannya. Tetapi antara reinfeksi dengan relapse, mana yang lebih berat? Itu relapse kan gitu ya. Karena kan berhubungan dengan dosis terapi. Kalau dua kemungkinan itu kita nggak bisa buktikan, maka kita ambil yang lebih berat. Maka relapse. Kalau relapse berarti primaquinnya kali dos. Berarti primaquin 2
tablet, ya kan, dengan perbaiki dosis DHP-nya menjadi 5 tablet. Cocok? 5 tablet sehari 1, hari 2, hari 3 plus Primaqueen 2 tablet per hari selama 14 hari. Bungkus ya? Bungkus. Ada lagi pertanyaannya? Pengobatan itu sudah, oh iya, saya setuju. Sakit perut dan diarenya masih satu paket dengan malaria. Jadi ingat ya, jangan mikirnya GE karena virus, GE karena ya masih bisa ini. Meskipun kalau di rumah sakit Dr. Jo ada fasilitas kultur, tetap harus dikultur ya, untuk kadang-kadang bisa koinfeksi dengan bakteri gitu ya. Entahnya ada Klebsiella di situ. Ya. Oke, tepuk tangan, Nata. Pertanyaan? Tadi kan sudah menjelaskan per definisi bagian di lab, rekudensensi sama infeksi. Saya masih belum jelas ya, kayak rekudensensi itu kasusnya bagaimana ya, Dok? Selama, kata kuncinya selama. Katanya dia kan dia 3, bukan muncul lagi ya. Masih dalam pengobatan. Demam lagi gitu dong. Parasit saya. Terserah dia, enggak lah. Kan masih anu. Recurrence dari parasit aseksual. Selama 28 hari pemantauan, parasit tersebut berasal dari parasit yang sebelumnya diobatin. Yang diharapkan apa? Menurun kan? Iya. Oke? Clear ya? Selama kata kuncinya. Kalau relax, setelah. Oke? Itu biasanya penyebabnya karena kurang dosis atau gimana, Dok? Kalau gagal pengobatan udah selesai di hari 28 itulah kita ini kan gitu ya, kan kita kalau hari ke-7 kan masih harus ini lagi gitu ya. Iya, 37, 14, 21. Ada informasi, tapi yang seperti saya bilang kemarin, buku saku lagi di-updating untuk mempermudah, karena kita dari pusat dan seluruh Indonesia juga paham agak sulit ya, 37, 14, 21, 28 dia agak repot gitu ya. Ada kemungkinan nanti dipersingkat, tidak jadi 37, 14, 28 ada barangkali yang jadi 7 gitu ya, tapi itu masih belum final. Barangkali kalau buku sakunya keluar tahun depan nanti kita lihat. Yang jelas tak mungkin lah tak balik dia, tak mungkin langsung 1 bulan evaluasi ya, nggak mungkin juga saya kira, barangkali lebih singkat. Oke, clear? Ya. Pertanyaan, kenapa pengobatan malaria itu kita menyarankan untuk evaluasi 3, 7, 21, 14, 28? Apakah obat yang kita kasih ini tidak efektif? Harus kita cek ulang seperti itu? Bukan, karena memang nature-nya malaria tidak segampang itu untuk di clearance. Nature-nya dia itu udah biomolekuler ya istilahnya, tidak segampang itu kayak bilang apa ya. Sebetulnya kalau mau menganalogikan di luar malaria yang agak mirip, tahu infeksi jamur? Tapi bukan jamur yang superficial yang gampang pakai ketokonazol salep, jamur yang dalam, jamur sistemik. Nah, itu pemberiannya lama dan biasanya meskipun klinisnya sudah bagus, itu tetap harus dicek ulang karena dia sifatnya bandel. Klinisnya bagus, tidak selamanya menjamin parasitnya hilang. Itu dia jawaban. Bukan masalah obatnya efektif atau tidak efektif. Cerita obat efektif atau tidak efektif banyak faktornya, efektivitas. Kalau cerita, kenapa kita pakai ACT? Karena secara penelitian clinical trial itu efektif kan, itu jawabannya. Gimana kita membahasnya tidak efektif kalau dalam skop besar, tapi dalam skop individu dong. Bisa jadi saya yang minum dengan dokter Fandi yang minum, saya efektif, dokter Fandi nggak efektif karena ada faktor individual, metabolisme, belum tahu resistensi lagi. Yang idealnya dokter Daniel, sebelum kita memberikan suatu obat, ini ACT,
kita cekkan dulu strainnya itu. Strain malarianya ini masih efektif nggak? Yang idealnya sebelum ngasih OAT, kita cekkan dulu. Kan udah itu yang sekarang kan TCM kan, masalahnya di malaria belum begitu dong. Yang idealnya untuk ARV, HIV, sebelum kita kasih tenofovir, lamivudin, dolutegravir sebagai lebih satu, dicekkan dulu. Tapi belum begitu dong. Paling hanya TB yang sudah, benar nggak ya? TCM kan sudah ada dia rifampicin resisten. Kalau rifampicin resisten meski hanya satu dianggap MDR kan gitu. Itu jawabannya dong. Karena belum sampai di sana, sehingga kalau kita tidak bisa cek di awal, berarti kita cek selama berjalan. Saya tidak menutup kemungkinan kalau nanti budget negara lebih besar, itu bisa diperiksakan secara rutin, bisa saja. Tapi rasanya kalau saat ini masih jauh gitu. Oke dok. Sedikit dok tentang dosis. Dari WHO mengajukan dosis Primaquin dengan yang kedua kita masih mengatakan kenapa tidak mengikuti anjuran WHO? Kalau kita memang serius mau menangani malaria ini, kenapa penyebab kematian? Kenapa kita tidak langsung ambil dosis yang dianjurkan WHO? Kenapa kita masih? Jawabannya karena sedang masih dalam penelitian. Semalam sore saya sampaikan Dr. Johannes sedang lead penelitian di mewakili pulau-pulau besar tentang disease PD. Kenapa? Karena kita nggak ada data. Kita nggak pernah memeriksakan disease PD sebelum masih Primaquin. mereka periksa rutin di sana yang negara-negara. Kita ini memang sedang, kemarin kan saya bilang ya, semalam saya bilang principal investigator untuk Sumatera itu Prof. Loli, saya termasuk di bawahnya, membantu kasus dewasa. Kita sedang mau menaikkan menurutin WHO 1 miligram, tapi tentu harus ada dasar karena kan safety gitu. Ingat, genetika itu berpengaruh dok. Meskipun nggak pada semua pasien gitu ya, nggak semua pada kasus. Orang Kaukasia dengan orang Afrika, dengan orang Asia, dengan orang itu kita sama. Jadi kalau nanti ini terbukti aman, safety, maka updating PNPK dan buku 1 naik Primaquinnya 1. Tapi sebelumnya, sama kayak saya bilang kemarin, karena itu belum sah, yang kita masih membuat yang oke, Dr. Daniel. Nah, oke. Makasih, kita lanjut ya, karena udah mau kasus 2, tepuk tangan untuk laki-laki 45 tahun berobat dengan demam 3 hari, demam tinggi, disertai keringat banyak menggigil. Penderita juga mengeluh sakit kepala seperti ditusuk-tusuk, mual tapi tidak muntah. BAB dan BAK normal. Sakit hipertensi jantung dan ginjal disapa. Pertanyaan, bila pasien diduga malaria, apa pertanyaan yang akan Anda sampaikan? Sorry, kurang spesifik dalam anamnesis. Nomor 2, Dok Koko. Ya. Saya bukan mencoba, dari kelompok 2 akan mencoba bertanya, menjawab. Oh, mencoba bertanya apa lagi ya? Gak apa-apa, nanti tapi jawab dulu. Jadi kalau pertanyaan apa yang akan kita sampaikan, seperti kuliah kita, seperti slide sebelumnya, seperti adanya malaria dengan demam, menggigil dan berkeringat, disertai dengan gejala lain seperti sakit kepala, mual, muntah, diare dan nyeri otot dan pegal-pegal. Riwayat berkunjung ke daerah endemik malaria, kemudian riwayat tinggal di daerah endemik malaria, riwayat sakit malaria, riwayat minum obat malaria 1 bulan terakhir. Obat malaria termasuk obat profilaksis ya? Itu dia, selalu tanyakan kalau dibilang obat, bukan hanya riwayat obat terapi, tapi obat malaria digunakan untuk profilaksis. Ya, iya. Riwayat mendapat transfusi darah dan riwayat menginap atau tinggal di hutan. Ini sesuai dengan menginap atau slide. Ya, oke, sepakat ya, yang lain sepakat. Next, ini lanjutannya sedemikian. Diagnosisnya ini apa diagnosisnya? Dengan malaria falciparum dan malaria vivax. Malaria falciparum campur dengan malaria vivax tanpa komplikasi alias ringan gitu ya. Berarti dia bisa rawat jalan ya dok? Bisa rawat jalan pasien ini kalau ini datang di tempat dokter ya, gitu ya.
Dia pula awalnya tindakan ya, nanti kena apa dia? Kena hospital acquired pneumonia dia agak panjang, memang klaim agak besar dok, tapi ya jangan gitu juga lah ya. Oke ya. Slide pengobatan. Pengobatannya seperti yang kita pelajari sebelumnya, dokter. Ini ada berat badannya nggak dok? Nggak ya? Nggak ada. Oh nggak ada. Umur ya? Iya. Oke, berarti bisa. Berat. Dengan DHB selama 3 hari, serta Primaquine dengan Dosis dok, dosis. dosisnya 0,25 mg per hari selama 14 hari. Dia langsung aja dok dimasukin 45 tahun. Regimennya iya berapa tuh? 4 tablet. 4 cocok. 4 tablet ya. Primaquine 0,2 berapa tuh Primaquine? 45 tahun tinggal tengok aja di tabelnya. 1 lah kan gitu ya, 1 cocok. Oke, bungkus, tepuk tangan, selesai. Lancar memang Bapak double SPPD ya. Kasus ketiga, laki-laki 34 tahun, tinggal di daerah non endemis, datang ke rumah sakit dengan keluhan demam 3 hari. Baru tiba dari daerah endemis malaria Stadion. Berarti traveling ini ya. Oke, traveling, ada sakit kepala, ada mual tapi nggak muntah. Tensi 120/60 ini pasiennya sadar ya, nggak dibuat. Suhunya 38,5, nadinya agak cepat, berarti demam agak cepat nanti 96, RR normal pucat. Core pulmo normal, abdomen hepatosplenomegali. Pertanyaannya tuh, mau dok? Kami dari kelompok 3 akan mencoba menjawab pertanyaan nomor 3. Yang pertama, sebutkan tanda atau gejala yang menunjukkan diagnosis mungkin malaria. Tanda dan gejala yang menunjukkan diagnosis malaria yang pertama, pada kasus di atas kan dijumpai demam ya dok. Terus ada sakit kepala, ada mual sama hepatosplenomegali. Sama yang jadi apanya itu ada riwayat bepergian ke daerah endemis. Terus pertanyaan keduanya, pemeriksaan apa saja yang perlu dibuat? Pemeriksaan yang perlu dilakukan, yang pertama FDT, tes diagnostik cepat malaria. Terus yang kedua pewarnaan GEMSA atau mikroskopi. Terus darah ya. Harus dua-dua tuh. Terus yang ketiga tes PCR malaria. PCR malaria kalau ada kecurigaan oleh saya. Kalau seandainya daerah endemis yang dimaksud adalah Kalimantan dan kawan-kawannya gitu ya. Oke. Apalagi dok labnya boleh ditambahin? Saya kira nggak hanya itu. Darah rutin sama fungsi hati, fungsi ginjal. Oke. Next. Itu tadi saya sepakat ya, udah benar. HB8, leukosit sedemikian dan seterusnya. Pertanyaannya, ini cukup? Udah cukup ya? Oke, slide. Apa diagnosisnya dan apa pengobatannya dok? Diagnosis dari kasus ini adalah malaria falciparum, komplikasi anemia dan icterus. Betul? Atau tanpa komplikasi? Dengan ada yang mau pendapat berbeda? Kenapa tanpa komplikasi dokter Herman? Tadi kan anemia sama hepatosplenomegali. Karena bukan malaria berat, ya nggak sih? Ya karena bukan malaria berat. Kenapa bukan malaria berat? Lihat hitung parasitnya. Hitung parasitnya di bawah 100.000 per mikroliter. Benar nggak sih? Balikan coba dokter Fandi. Hitung parasitnya. Walaupun ada icteric, ingat icteric nggak langsung justifikasi malaria berat, pelajaran malaria berat kan? Icteric masih bisa natural karena hemolisisnya gitu. Tuh lihat kalau dia malaria berat selain gejala kan ada terus itu ya. izin dok, kalau hepatosplenomegalia, hepatosplenomegali nggak ada problem. Kalau orang di daerah endemis juga, ya splennya itu agak lama tuh dok. Oke, jadi malaria falciparum tanpa komplikasi. Pengobatannya berarti dok? Ini ada umur, ada umur apa berat badan? Nggak ada ya umur ya, berarti ya pakainya ya 34 tahun. Berarti DHP oral 3 hari ditambah 34 tahun. Berapa tuh berarti dok DHP-nya?
pasien di tempat bisa Ya, tergantung ya berarti. Oke. Oke, bungkus tepuk tangan. Sekarang tinggal kasus terakhir ya. Wih, pas. Kita ngebut aja ya. Satu ini terakhir ya. Setuju? Kita ngebutkan aja. Langsung jawaban saja. Ini siapa masalahnya ya kan? Yuk. Siapa yang mau biar cepat, biar seneng? Dokter konsulen katanya Dojo. Cepet Dojo, biar makan serabi kita di sini. Iya, kita percepat. Ya. Soalnya perlu dibaca lagi. Gak usah, coba. Kan ini ekspres, kan udah. Jadi kasus keempat ini kan pasien riwayat pengobatannya menggunakan kina, masuk dengan keluhan ada urin kehitaman, ada keluhan klinis demam lah ya, klinis malaria, tapi khasnya adalah urin kehitaman. Karena itu dia dirujuk. Langsung pertanyaan aja. Jadi bolehkah DKS membuat diagnosa malaria klinis? Menurut kami tidak boleh, karena minimal RDT ya. Dan harusnya pun sudah minimal malaria mikroskopis ya. Seharusnya kalau lebih bagusnya lagi untuk level rumah sakit. Misalnya belum tahu stadium anunya, maksudnya belum ada pemeriksaan. Katakanlah RDT lagi habis, kan bisa ya, lagi nunggu pemeriksaan mikroskopis kan. Paling tidak jangan buat malaria klinis, tapi buat malaria simptomatik atau kalau misalnya dia tak ada gejala, tapi kita ini berarti malaria asimptomatik. Hanya itu saja, jangan pernah membuat malaria klinis ya. Oke. Pertanyaan kedua, apa risiko pengobatan malaria klinis? Ya sama seperti case ini. Yang pertama side effect ya, efek sampingnya karena kita side effect betul, efek samping. Baru kemungkinan gagal pengobatan karena kita tidak definitif ke spesiesnya. Dan yang terakhir mungkin resistensi, karena terlalu bebas menggunakan obatnya. Salah pengobatan, jangan-jangan bukan malaria gitu ya. Gawat gitu kita. Besoknya meninggal pula kawan berkembang menjadi sepsis, gawat ya kan? Oke, good. Apa penyebabnya dok? Apa penyebab kemungkinan BAK pewarna kehitaman? Ini penyebabnya adalah hemolisis intravaskular. Masalahnya mungkin dari efek samping dari penggunaan kina. Benar. Sepakat. Kemudian ada lagi? Nah, ini apa penyebab HB menurun? Ya di sini di kasusnya itu memang dibuat HB serial dan terjadi penurunan hari per hari. HB-nya turun. Apa penyebab HB penurun? Ya akibat hemolisis intravaskular tadi menyebabkan hematuria. Dari mana kita yakin dok? Karena bilirubin indirectnya meninggi. Ya, jadi selalu alert dengan itu. Kemudian apa pemeriksaan yang harus dilakukan kalau udah begini dok? Pemeriksaan mungkin bisa dilakukan pemeriksaan enzim G6PD ya, glukos 6 fosfat dehidrogenase yang tadi di jawaban saya terhadap yang dokter sampaikan. Apa pengobatan malaria ini dok? Pengobatan malaria ini karena salah satu komplikasi kina, yang pertama kita stop kinanya, yang kedua kita memberi regimen malarianya cuma DHP ya, tanpa premaquin karena ada risiko hemolisis lagi nanti kalau diberikan premaquin. Oke. Mantap. Kalau misalnya ada artemeter lumefantrine juga boleh ya. Kalau ada artemeter lumefantrine yang oral ya. Tapi kalau biasanya yang saat ini di HP lah ya. Oke. Thank you Dojo. Tepuk tangan untuk semuanya. Saya kembalikan kepada Pak Mulyadi. Lewat 5 menit ya. Baik, terima kasih Dr. Sri Dayani untuk penyampaian materi tugas penata laksanaan malaria tanpa komplikasi selama 2 JPL. Dan nanti setelah kopi break lanjut dengan materi kehamilan malaria dengan kehamilan selama 4 JPL, masih juga bersama dengan Dr. Astuti Dayani. Jadi sekarang Bapak Ibu silahkan untuk coffee break. Kita kembali ke kelas ini di jam 10.35 bisa dok? 15 menit. Oke, silahkan Bapak Ibu untuk coffee break ke bawah.